warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita berjumpa lagi bersama dengan Abah dalam tanya jawab seputar ilmu tajwid. Langsung saja ya Pak ya. Jadi pertanyaan pertama nih, apa sih sebenarnya tujuan kita belajar ilmu tajwid? Kemudian seberapa penting kita belajar ilmu tajwid itu, dan apa sih hukumnya belajar ilmu tajwid itu dalam syariat Islam? Bagaimana? Pertanyaan yang sangat bermutu ya, yang sangat-sangat penting untuk ditanyakan. Walaupun sebenarnya saya jarang mendengarkan pertanyaan seperti itu ya. Itu biasanya pertanyaannya anak kuliah, Pak. Oh iya. Jawabannya begini, bahwa semua ilmu pengetahuan itu mempunyai dasar-dasar. Mungkin umpamanya siapakah penyusunnya ya, kemudian apa keutamaannya ya, sasarannya dan lain sebagainya. Nah, untuk ilmu tajwid ini ada kurang lebih 10 dasar, atau 10 lah, bukan kurang lebih ya. Yang pertama, definisi. Apa itu definisi ilmu tajwid? Nah, menurut bahasa, tajwid itu dari kata dasar jawada, yujawidu, tajwid. Di mana artinya jawada itu membuat sesuatu menjadi indah, menyempurnakan, menghaluskan, memudahkan juga. Iya, dan yang searti dengan itu. Jadi ilmu tajwid itu ilmu untuk memperbaiki. Umpamanya mengajarkan orang masak dengan baik, itu berarti ya bertajwid di dalam memasak. Membangun dengan baik, itu bertajwid di dalam membangun. Itu kalau menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah ilmu pengetahuan yang semuanya sekilas orang mendengar, itu ilmu apa ya? Maka tajwid itu adalah ilmu tentang bagaimana membaca kalimat-kalimat Al-Quran dengan baik, dengan cara memenuhi hak-hak hurufnya. Baik ketika huruf itu sendirian maupun ketika huruf itu bertemu dengan huruf yang lain. Seperti umpamanya mengucapkan ro itu bagaimana? Ya, kalau bertemu dengan huruf lain, apakah berubah atau tidak cara mengucapkan? Seperti man, kalau ketemu ya menjadi apa? Mai. Ya. Kalau dalam istilah ilmu tajwid yang populer, yaitu i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Memberikan huruf hak-haknya, yakni si makhrajnya, sifat-sifatnya. Wa mustahaqqaha, dan tuntutannya atau perubahan makhraj dan sifat huruf bila bertemu dengan huruf yang lain, baik makhrajnya maupun sifatnya maupun panjang pendeknya matnya. Ini definisi. Kemudian yang kedua yaitu hukumnya. Nah, ini yang tadi ditanyakan mungkin di situ ya. Bahwa perlu diketahui bahwa tajwid itu terbagi menjadi dua. Ada tajwid ilmi. Ilmi itu ilmiyun ya. Tajwid ilmu. Ada tajwid amali. Tajwid praktek, pengamalannya. Ya. Kalau tajwid ilmi itu seperti mengetahui hukumnya nun mati dan tanwin, kemudian nama hukumnya ini azhar atau idgham atau iqlab, mat ini namanya mat apa dan lain sebagainya, itu ilmi ya. Kalau amali itu prakteknya ya. Seperti setelah dipelajari bahwa kalau ada mat bertemu hamzah maka panjangnya 4 harokat. Ada yang mengatakan 5 harokat ya. Terus kepada guru belajar langsung aja, suruh baca, kemudian oh kurang panjang, oh terlalu panjang. Jadi itu begitu, itu tajwid apa?
amali. Dan orang membaca Al-Quran ada kalanya tidak tahu tajwid ilminya dia tidak tahu, tapi dia sudah bisa membaca dengan benar, maka dia sudah memiliki tajwid amali. Umpamanya orang Indonesia tidak tahu tata bahasa Indonesia, ilmunya tidak tahu, tapi dia berbicara sudah lancar. Ya, terserah orang mau mempelajari tajwid ini mau amali saja atau ilmi dulu kemudian amali ataukah bareng-bareng. Nah, sekarang hukum daripada masing-masing dua pembagian tajwid tadi. Kalau tajwid amali itu hukumnya wajib bagi seluruh orang yang membaca Al-Quran. Tentunya seluruh orang Islam yang membaca Al-Quran. Kalau orang kafir ya tidak bisa itu tuntut, dia itu ya tidak dituntut apa-apa, dituntut Islam dulu ya. Ya orang Islam kalau membaca Al-Quran wajib membacanya dengan tajwid. Nah, nanti baru ada penjelasan apakah seluruh kesalahan itu dinyatakan haram ataukah makruh saja, itu nanti penjelasan di belakang ya. Seluruh orang membaca Al-Quran wajib ditajwidkan walaupun dia itu membacanya dalam pidato umpamanya Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi sering sekali seperti itu. Iya. Kalau dia itu sudah qala Allah Ta'ala ya berarti Al-Quran harus membacanya dengan tajwid walaupun tidak pakai lagu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ma'ruf harus pakai ain ya. Jangan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini tidak boleh ya. Sering sekali. Ya. Wajib. Nah, wajibnya ini wajib syar'i ataukah wajib istilahi ya. Kalau wajibnya tajwid amali maka wajibnya ini wajib syar'i. Wajibnya wajib apa? Syar'i. Yakni kalau tidak dilakukan maka berdosa. Seperti yang dinazamkan oleh Imam Al-Jazari, "Man lam yujawwidil Qur'ana asimu." Ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Mengambil ilmu tajwid itu hatmun secara pasti lazimu, wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka berdosa. Ini kalau tajwid amali. Satunya tajwid apa tadi? Ilmi ya. Ya ini teori lah gitu ya. Hukumnya bagaimana? Ini ada 3 pendapat. Nanti kita ambilkan pendapat yang kita utamakan yang mana. Pertama mengatakan bahwa hukumnya tajwid ilmi ini fardu kifayah gitu aja. Fardu kifayah itu kalau sudah ada orang yang melakukan maka bagi yang lain gugur. Tapi ini perlu penjelasan. Fardu kifayah ini ada wilayah-wilayah ya. Wilayah kecamatan, kabupaten, ya, desa. Fardu kifayah tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten ya. Satu desa harus ada mudinnya, ya nggak usah 2, satu desa. Ini fardu kifayah tingkat desa. Kalau tingkat rumah, satu orang sudah menyapu, yang lain sudah gugur. Ada fardu kifayah tingkat nasional umpamanya, yang menguasai ilmu falak untuk mengetahui kapan awal Ramadan, satu sudah cukup. Ya. Zaman dahulu orang yang ahli tajwid itu harus ada dalam satu desa, harus ada satu umpamanya ya. Karena orang desa lain menempuh ini jauh. Nah, lama-lama satu kabupaten cukup satulah orang bisa telepon-telepon gitu ya kepada gurunya. Nah, sekarang ini kira-kira satu provinsi satu, asal orang yang membutuhkan itu mau datang atau mau menelpon ya cukup. Tapi karena jarang orang melakukan, masanya belajar pakai telepon-telepon begitu ya harus datang ya. Ya kira-kira saja mungkin satu kabupaten satu sudah cukupan dengan gitu ya. Tuh, fardu kifayah. Tapi ada lagi jawaban yang lebih
enak gitu ya, lebih bisa diterima, yaitu bahwa tajwid ilmunya seperti orang ditanya wa may ya'mal, may itu bacaan apa ya, bisa menjawab, oh ini ada nun sakinah bertemu ya, ini namanya bacaan idgham bihunnah. Cara mengidghamkan adalah may, ada tekanan ya, dengungnya sekian, itu kan ilmu ya. Nah, begitu. Jadi ilmunya itu secara umum sunnah, untuk orang umum sunnah. Jangan dibilang wis gugur kewajibannya gak usah belajar, enggak ya. Sunnah siapa saja dituntut untuk belajar ilmu, walaupun tidak wajib, walaupun satu desa ada 3 orang 4 orang mondok di sini, banyak baik-baik saja, jangan sampai udah salah satu aja, jangan banyak-banyak ya. Nah, gitu ya, sunnah. Tapi kepada orang-orang tertentu hukumnya fardu ain, laki-laki fardu ain, tapi untuk orang tertentu. Siapakah orang tertentu itu? Orang tertentu itu ialah guru Al-Quran. Kalau orang sudah menjadi guru Al-Quran, maka tidak cukup dia mengajar hanya praktek saja. Dia harus bisa mengajar dengan ilmunya. Umpamanya anak hanya diajari bahwa waladhdallin itu 6 harokat. Pokoknya 6 harokat. Setiap seperti ini 6 harokat. Hanya begitu, tidak ditunjukkan ilmunya. Harus ditunjukkan ilmu. Ini namanya mad lazim kilmi mustaqol. Panjangnya sekian. Kalau guru Al-Quran harus begitu. Pertama yang wajib adalah guru Al-Quran. Yang kedua adalah qori. Kata-kata qori itu sebetulnya asal orang membaca Al-Quran disebut qori. Bahkan membaca apa saja itu qori. Maknanya qara'a yaqra'u qori. Nah. Tapi kalau dalam istilah tajwid, qori itu adalah orang profesinya membaca Al-Quran. Ya, ini diundang orang membaca, tampil di sana membaca ya. Karena qori itu diduga oleh orang banyak bahwa dia itu ahli ya. Maka belum tentu ya, makanya dia harus menguasai ilmunya juga. Nanti kalau dia baca ya, dia baca itu hanya niru-niru saja ya. Terus ditanya oleh orang, Ustaz tadi bacanya kok begitu? Kenapa Ustaz? Kok semuanya bacaan niru qiraat sab'ah ya? Wadduhi wal-laili idza saji. Kok begitu Ustaz? Tidak tahu, saya cuma niru-niru aja. Tidak punya ilmu ya, harus punya ilmu. Bacaan saya tadi itu salah satu qiraat atau riwayat dalam qiraat sab'ah. Ya. Terus bisa menjelaskan qiraat sab'ah begini gitu ya. Jangan mengajari orang untuk hanya niru-niru saja ya. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa wajibnya ilmu tajwid itu wajib istilahi. Hanya menurut istilah saja wajib, tapi bukan syar'i. Bagaimana wajib istilahi itu ya? Contohnya kalau nahwu, ja'a zaidun. Zaidun wajib dibaca zaidun, nggak boleh ja'a zaidin. Ja'a zaidan itu wajib. Tapi orang baca ja'a zaidan itu dosa apa enggak? Ya enggak gitu ya. Jadi ilmu tajwid itu kalau ilmunya itu wajib istilahi. Nah, tapi dalam praktek membacanya itu wajib wajib syar'i dan wajib aini. Kesimpulannya ilmu tajwid hukumnya apa? Sunnah. Kalau tajwid ilmu atau praktek hukumnya wajib ya. Kalau dikatakan dia itu sunnah fardu kifayah, itu kira-kira seberapa luasnya fardunya tajwid ini kira-kira? Kabupaten lah. Kira-kira segitulah gitu ya. Ya. Jadi wajib, kalau tidak ditajwidkan itu dosa. Apakah perlu dalil? Iya. Nah, dalil yang dipakai oleh para ulama tajwid ini kalau dari Al-Quran itu adalah warattilil Qur'ana tartilah. Bacalah Al-Quran dengan tartil yang sesungguhnya. Loh, apa hubungannya dengan tajwid? Ya. Allah kan mengutus kita baca dengan tartil. Tartil kan bacaan pelan gitu aja ya.
Mana yang menyuruh kita untuk membaca dengan tajwid? Sayyidina Ali pernah menafsiri at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah mentajwidkan huruf, membaca huruf dengan bagus, sempurna, makhraj sifatnya ya. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengenal atau mengetahui waqaf wal ibtida. Jadi tartil itu sebenarnya ya tajwid itu. Nah, kalau ijma itu adalah kesepakatan para qurra mulai dari zaman Rasulullah sampai hari ini bahwa Al-Qur'an wajib dibaca dengan apa? Tajwid. Ya. Jadi seperti itu. Walaupun masih ada pendapat-pendapat kecil yang mengatakan bahwa tajwid itu tidak harus, yaitu bukan hanya siapa yang ingin baca indah gitu aja kan gitu ya. Kalau lagu dan suara sih memang tidak, tapi kalau menyempurnakan makhraj dan sifat itu ya harus. Ya, itu. Selanjutnya sasaran penggunaan ilmu tajwid. Ini termasuk dasar yang ketiga. Apakah seluruh kata-kata bahasa Arab itu wajib ditajwidkan ataukah tidak? Ya. Nah, pendapat para ulama, jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yang wajib ditajwidkan hanya Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an. Ada pendapat kecil yang mengatakan bahwa Quran dan hadis. Hadis pun harus ditajwidkan. Umpama innamal a'malu binniyat, ya harus ditajwidkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Begitu ya. Selain Al-Qur'an ditajwidkan monggo. Kalau tidak ya jangan disalahkan ya. Namanya orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tidak bermaksud baca Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus min harus panjang. Ya. Umpamanya ya Rabbi sholli. Itu kalau tulisannya kan enggak begitu. Yang panjang roknya. Ya-nya bukan roknya. Ya Rabbi gitu ya. Umpamanya orang mengatakan selamat datang itu tidak usah ahlan wa sahlan ya. Ahlan wa sahlan gitu aja ya. Jadi hal ini banyak sekali orang yang tidak mengerti. Sehingga ada kiai kalau mendengarkan anak membaca wirid kemudian padahal bukan Al-Qur'an ya. Wah, salah itu dipukul gitu ya. Wirid apa misalnya? Umpamanya wa'fu anna wa'fir lana, tidak bermaksud baca Al-Qur'an. Wa'fu anna, fu pendek jangan dipanjangkan gitu ya. Ya umpamanya kalau kita baca la ilaha illallah kan biasa baca dengan cepat, la ilaha illallah, la ilaha, kan enggak perlu dipermasalahkan ya. Kalau dipermasalahkan ya berat akhirnya harus la ilaha illallah, la. Silahkan ditajwidkan, tapi kalau umpamanya sudah terlanjur bacaan itu dibuat dengan dilagukan umpamanya ya. Kalau dihilangkan lagunya tidak enak ya. Tapi dilakukan melanggar tajwid itu enggak masalah ya. Karena apa? Tidak wajib. Jadi bahasa Arab itu seperti bahasa Indonesia. Umpamanya orang mengatakan saya makan nasi. Orang Arab ya nun ketemu nun ya tidak didengungkan. Bahasa Indonesia kan tidak harus saya makan nasi, tidak ya. Saya makan roti tidak harus makan roti. Makanya dalam percakapan itu tidak berlaku tajwid. Kalau diberlakukan tajwid malah lucu gitu ya. Gimana lucu? Ya. Ya itu tadi saya makan nasi dan kamu makan roti. Makanlah dengan duduk. Janganlah makan dengan berdiri. Ya. Jadi saya pun pernah diketawakan orang Arab gara-gara memfasih-fasihkan. Ya. Ya. Bagaimana itu? Ya umpamanya saya beli suatu makanan gitu ya. Nah, hal yujadu 'indaka salsal? Salsal itu namanya kalau di sini caos. Orang Arab yang jual itu
yujadu ladayya sol sol. Madza turid anta turidu sol sol. Ya. Sering itu menjadi ketawaan gitu ya. Barangkali untuk pertemuan pertama ini sudah kita cukupkan karena sudah cukup panjang ya. Ya, biar kita nanti bisa mudah menangkap yang untuk pertemuan berikutnya ya. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, itu sudah menjawab pertanyaan tadi. Iya. Tapi masih saja ada beberapa dasar yang perlu saya jelaskan. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa tanya ya, bisa di komen, pengen tanya apa saja nanti bisa kita tanyakan lagi sama Abah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bah, sangat bermanfaat. Mungkin cukup sampai sini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.